Baik, Mimin masih melanjutkan video yang kemarin. Di part kali ini ada hal yang sangat menarik, yaitu sebenarnya ada hubungan apa antara Ketua Sekte Langit Utara dan Tanyu. Dan yang sangat mengagetkan, ternyata Bira masih bisa bangkit. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menunjukkan kilas balik dari masa lalu Yehwa yang mengingat pesan dan kematian dari ibunya. Di akhir hayat ibunya hanya berpesan untuk melindungi kakaknya Bihuang yang akan menjadi orang yang membalaskan dendam keluarganya dan membuat kemajuan besar di sektenya. Kata-kata itu terucap dari ibunya hanya untuk melindungi kakaknya apapun yang terjadi. Bahkan jika harus mengorbankan dirinya harus ia lakukan. Bahwa kita tahu sebenarnya potensi Yehwa lebih besar daripada Bihuang. Namun kenapa ibunya hanya memperdulikan keselamatan Bihuang saja? Entah apa maksud dari semua perkataan ibunya itu. Mungkin ada suatu hal yang dirahasiakan oleh ibunya. Dan jika sudah waktunya mereka akan paham dengan sendirinya. Kembali ke Yehwa yang terlihat sangat histeris setelah melihat keadaan kakaknya yang mengenaskan. Setelah dikalahkan oleh Ketua Sekte Langit Utara dengan begitu mudahnya. Fokusnya kali ini hanya ingin segera menuju ke arah kakaknya yang tak terlalu jauh dari sana. Dia mengabaikan Ketua Sekte Langit Utara yang sudah memberitahu tentang jati dirinya. Dengan melihat sikap dari Yehwa, Ketua Sekte hanya menyimpulkan bahwa bocah di depannya itu takut mati. Dia sangat yakin saat ini di dalam hati bocah itu pasti menyimpan amarah dan kebencian bergejolak lagi karena telah mengingat tentang masa lalunya yang telah melihat seluruh keluarganya terbantai. Ketua Sekte Langit Utara sangat yakin pasti dia tahu tentang rasa kematiannya yang semakin mendekat. Karena orang yang paling dihindari selama ini telah muncul secara tiba-tiba di depannya. Kau pasti sudah merasakannya juga kan? Sampai ke tulang-tulangmu. Makanya seharusnya kau bersembunyi seperti lumut di antara bebatuan. Siapa suruh kau muncul? Baiklah, untuk saat ini aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengirimmu juga ke dalam pelukan keluargamu yang sudah kumusnahkan 3 tahun yang lalu. Benar saja, Ketua Sekte Langit Utara tiba-tiba sudah berada di samping Yehwa dan sudah bersiap mengayunkan senjatanya. Dilanjut dia melepaskan serangan dari arah depan untuk menghadang arah laju bocah itu. Ternyata Yehwa sudah menyadari serangan itu yang mengarah cepat ke arahnya. Karena itu dia mampu menghindari pedang Ketua Sekte Langit Utara dengan cara melompat ke atas. Mengetahui serangannya mampu dihindari dengan mudah, Ketua Sekte Langit Utara sangat kaget. Bagaimana mungkin serangan dadakannya yang sangat cepat ini belum bisa membuat bocah di depannya terkapar. Meskipun mangsanya berhasil menghindari serangan awalnya, dia tak akan membuat lolos begitu saja. Dengan sigap Ketua Sekte mengangkat kakinya untuk mengaitkannya ke kaki Yehwa. Hal ini memang tidak menguntungkan bagi Yehwa karena posisinya sekarang masih melayang di atas. Bahkan tak ada perlawanan sama sekali jika kakinya tercantol. Benar saja, Yehwa terjatuh ke tanah dengan suara yang cukup keras. Walaupun keadaannya tidak menguntungkan, dia berusaha bangkit dan bergegas menuju ke arah kakaknya. Entah apa yang dilakukannya, dengan air mata yang terus menetes dari matanya dan perasaan yang sangat panik.
karena terus dikejar sosok yang mengerikan baginya. Di sana ketua sekte Langit Utara bertanya-tanya. Dia tidak mengetahui apa penyebab mereka berdua sampai datang ke tempat ini dan membuat kekacauan. Tapi dia memastikannya, Yehua, bahwa kehidupan selanjutnya tidak boleh masuk ke dalam lembah dosa. Keseriusan Yehua yang terus berlari menuju arah kakaknya. Dia berpikir hanya untuk segera mengambil senjata suci itu yang tergeletak di tanah. Memang benar, saat Yehua tidak memegang kapak itu, kekuatan besarnya tidak akan bisa keluar seperti saat melawan Bira. Usahanya untuk mengambil senjata suci itu membuahkan hasil. Karena ketua sekte tidak kepikiran tentang senjata suci itu. Dia hanya fokus untuk secepatnya membunuh bocah di depannya. Setelah Yehua mengambil senjata suci itu, dia sempat melihat ke arah kakaknya dan teringat dengan kata-kata Bihuang yang cukup keras saat memperingatinya. Namun apa daya, keadaan saat ini memang sangat genting. Tidak mungkin jika harus bertarung tanpa menggunakan senjata suci tersebut, karena akan membawa ke kematian yang sia-sia tanpa perlawanan. Dia berpikir, selagi kakaknya tidak melihatnya saat memakai senjata suci ini, tak apa. Dia terpaksa tidak menuruti peringatan kakaknya karena sudah terdesak. Perasaannya saat ini sangat kacau sekali setelah melihat kakaknya dikalahkan dan teringat dengan pembantaian keluarganya di masa lalu. Tak ada henti-hentinya dia menangis. Yang hanya bisa dilakukan saat ini, dia ingin berusaha mengalahkan orang yang telah membantai keluarganya dengan senjata suci tersebut. Lalu terlihat mereka berdua sedang beradu kekuatan dengan senjata masing-masing. Disusul dengan ledakan energi yang secara tiba-tiba karena efek dari benturan serangan mereka. Yehua berniat ingin langsung menggunakan semua kekuatannya yang dibantu senjata suci tersebut. Kepulan asap biru yang langsung muncul dan suasana seketika menjadi mencekam karena energi yang dikeluarkan itu cukup kuat. Melihat keseriusan bocah di depannya, ketua sekte Langit Utara bertanya-tanya, sebenarnya apa yang akan dilakukan bocah itu hingga aura di sekitar berubah mencekam seperti ini? Jika dilihat secara seksama, warna kulit tangannya mulai berubah, berangsur-angsur kulitnya mulai membentuk sebuah pola mata. Mata-mata itu muncul bukan hanya di tangan Yehua, bahkan di senjata suci itu pun sama. Mungkin ini adalah efek yang disebabkan penggunanya yang mempunyai potensi besar untuk menguasai jurus tersebut. Seketika gumpalan asap biru yang banyak mulai melayang ke atas dengan membentuk sebuah gelombang. Hingga ketua sekte pun harus terkejut dengan bocah yang di depannya, yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dari bocah laki-laki tadi. Lalu dari asap biru itu muncul boneka-boneka manusia yang telah bersiap untuk menyerang ke arah ketua sekte Langit Utara. Ketua sekte Langit Utara tak menyangka lagi setelah melihat boneka-boneka manusia itu. Dia tahu bahwa bocah perempuan di depannya telah menguasai jurus mutakhir dalam kitab jaring pedang. Di dalam hatinya berkata bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya sekali, karena jurus mutakhir ini terkenal sebagai jurus yang cukup kuat. Jadi jika asal menyerangnya, maka akan menyebabkan kematian yang konyol. Yehua mengayunkan kapaknya ke bawah sebagai tanda mengendalikan bonekanya untuk menyerang. Karena jaraknya terlalu dekat dengan bocah perempuan, serta masih terkejut dengan kekuatan ini, sampai-sampai dia tak sempat mengambil jarak posisinya, telah terkepung oleh boneka-boneka manusia itu dari atas.
Meski begitu, dia masih berusaha untuk menangkis semua serangan yang datang ke arahnya. Bersamaan dengan itu, dia segera mungkin mencari celah untuk keluar dari kepungan itu. Hingga ketua sekte hanya bertahan dan melompat ke arah belakang. Kali ini wajahnya menjadi sangat serius dengan pertarungannya. Karena begitu dia terkepung dan tak mampu mencari celah untuk keluar, maka bisa dipastikan akan tamat riwayatnya. Kembali ke Yehwa yang melihat serangan pertamanya berhasil dihindari. Dia melanjutkan dengan serangan selanjutnya. Boneka-boneka itu langsung mengejar ketua sekte Langit Utara yang terlihat sedang berlari karena ingin menjaga jarak. Dan hal itu pun membuat ketua sekte harus segera mengambil jarak serta menyerang balik supaya tidak menjadi mangsa yang terus dikejar. Lalu scene berganti ke tengah hutan yang memperlihatkan tetua kambing dan tunggangan Tanyu yang sedang menyusul ke arah tetua sekte dengan cara mengikuti jejaknya. Mereka berusaha secepat mungkin untuk berlari supaya bisa bertemu. Saat berlari, salah satu pergelangan kaki tetua kambing keseleo karena salah tumpuan. Dia merasakan nyeri yang cukup membuatnya berteriak. Namun masih berusaha untuk terus berlari. Dia sedikit mengumpat dengan keadaan saat ini. Aku tidak bisa lagi melakukan ini. Aku sudah terlalu tua untuk lari-lari begini. Seharusnya di usia segini aku santai-santai dan berlibur. Tak lama dari itu Kulan muncul dari arah samping. Dia menanyakan kepada tetua kambing, kenapa dia bisa berada di sini. Bukan hanya itu, dia mengejek tetua kenapa memakai topeng konyol seperti itu. Menyadari keberadaan tetua kambing, dia berpikir jangan-jangan ketua sekte juga bersamanya. Dan pertanyaan Kulan dibenarkan oleh tetua kambing. Dia memperingatinya untuk bersiap-siap kalau sudah kembali ke sekte, karena ada yang harus diurus dengan tindakannya. Kulan tidak bisa berkata-kata soal ini. Dengan segera dia mengalihkan pembicaraannya dengan bertanya, apakah tetua kambing juga mendengar suara ledakan dari reruntuhan ratapan? Sepertinya sedang terjadi sesuatu yang besar hingga harus menyebabkan suara yang sangat keras. Apakah ketua sekte pergi ke sana? Iya, perasaanku tidak enak. Lebih baik kau cepat hampiri ketua sekte, Kulan. Dan permintaan itu disanggupi. Dia menyuruh tetua kambing tidak usah khawatir. Kali ini biar dia saja yang akan mengurusnya dengan baik. Lalu scene kembali ke pertarungan ketua sekte dan Yehwa. Dia terus menghindari asap biru dengan melompat dari atap bangunan. Sampai-sampai rambut panjangnya yang ditali harus terurai kembali. Dia mendarat dan langsung menyiapkan kuda-kudanya untuk memberikan serangan balik. Tak disangka, dia harus mengeluarkan jurus pedang pengusir roh tingkat kedua untuk melawan seorang bocah. Tapi dia tak peduli lagi, yang hanya difikirkan sesegera mungkin untuk mengakhiri pertarungan ini. Dilanjutkan dia menggunakan tekniknya yang bernama bilah pedang supernova beruntun, dibarengi energi besar yang muncul dari dalam pedangnya. Dia melepaskan serangan itu seperti cahaya terang yang sangat tajam dan langsung melesat untuk menghadang boneka-boneka manusia yang masih mengejarnya. Ternyata kekuatan dari tingkat kedua ini sangat kuat hingga mampu memotong boneka manusia itu. Jika boneka-boneka itu hancur, maka akan kembali lagi menjadi asap biru. Bukan hanya itu, kekuatan Yehwa jadi berantakan setelah bertabrakan dengan kekuatan dari ketua sekte Langit Utara. Melihat jurusnya yang tak mampu bertahan, Yehwa menjadi sangat panik
karena dia hanya bisa bertaruh dengan kekuatannya saat ini. Namun itu masih belum cukup untuk mengalahkan orang yang membantai keluarganya. Sampai-sampai dia harus terkena salah satu cahaya tajam itu, hingga harus berteriak kesakitan. Di sisi lain, ketua sekte menyuruh tekniknya untuk kembali. Kekuatan ini benar-benar sangat dahsyat, sampai bisa mengalahkan jurus mutakhir dari jaring pedang. Kali ini Yehua tidak bisa mengendalikan dirinya karena rasa sakit yang tak kira-kira itu. Dia juga memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena dirasa tidak akan menang jika harus melawan ketua sekte Langit Utara. Menyadari bocah di depannya mau kabur, dia berusaha menghentikannya dengan memberi serangan lagi. Saat serangan itu sudah menuju tepat ke Yehua, tak diduga di depan sana ada Tanyu yang terkapar di tanah. Menyadari Tanyu yang sudah terkapar di tanah dengan serangannya juga yang menuju ke arah sana, dia sangat terkejut kenapa Tanyu bisa berada di sini. Dengan segera dia menarik kembali serangannya yang hampir mengenai Tanyu. Meskipun menarik kembali tekniknya itu menguras cukup besar tenaganya, tapi mau tidak mau dia harus melakukannya. Dengan begitu, bocah perempuan yang diincarnya akan berhasil kabur dari sini. Sebelum benar-benar pergi dari tempat ini, Yehua sempat melihat ke arah kakaknya yang sudah tidak sadarkan diri. Lagi-lagi dia teringat dengan pesan ibunya yang menyuruh untuk menjaga kakaknya. Tapi sepertinya itu tidak berhasil. Sebenarnya dia juga takut untuk mati. Dengan berat hati dia harus pergi dari sana dan meninggalkan kakaknya. Kembali ke ketua sekte yang berlari menghampiri Tanyu. Sial, padahal aku sudah susah payah untuk melepaskanmu. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Serta apa-apaan pula dengan penampilanmu ini yang sangat mengenaskan sekali. Jika dilihat dari perkataan ketua sekte Langit Utara, sepertinya dia telah mengenal dekat Tanyu, karena secara tidak sengaja dia lebih memilih untuk menghampirinya daripada harus mengejar bocah yang akan menjadi ancaman untuknya. Setelah memeriksa keadaan Tanyu, dia sedikit lega karena masih ada tanda-tanda kehidupan. Dan dia hanya pingsan saja. Ekspresinya memang tidak bisa membohongi. Dia sangat senang menyadari Tanyu masih bisa diselamatkan. Tak berpikir panjang, ketua sekte langsung membopong tubuh Tanyu. Gila, berat sekali. Badannya saja yang besar, tapi otaknya bodoh. Namun ada hal yang membuatnya sangat tersentak di saat dia membopong Tanyu. Dari arah belakang ada seseorang yang memegang sarung pedangnya dan berkata jahat. Dengan refleks dia langsung menoleh ke arah belakang. Ternyata itu Bira yang bangkit kembali. Kali ini ketua sekte Langit Utara kehabisan akal. Karena tadi dia sudah memastikannya sendiri bahwa anak yang diselamatkannya telah mati. Tapi kenapa tiba-tiba bangkit dan berbicara seperti itu? Di sana berbagai pertanyaan muncul di benaknya. Karena ini sebuah kejadian yang aneh untuk pertama kali dia alami. Serta cerita pun to be continue.